Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, kita perlu mengingat kembali sifat eksponensial yang pernah kalian pelajari di SMP. Hanya pada hari ini kita cukup mengingat 3 sifat aja yang sekiranya penting dan membantu untuk mempelajari materi hari ini. Yang pertama, sifat yang pertama adalah A pangkat M dikalikan A pangkat N itu akan menjadi A pangkat M plus N. Masih ingat ya? Jadi contoh, kalau kalian misalnya ada 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 2, maka ini akan menjadi 2 pangkat 5 tambah 2. Atau 5 tambah 2 adalah 7, maka 2 pangkat 7 bisa ditulis 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 hasilnya bukan 14 ya, bukan 2 kali 7. 2 pangkat 7 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 kali 2 sampai 7 kali. Maka hasilnya adalah 128. Nah, lanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N itu adalah A pangkat M min N. Contoh, 3 pangkat 5 bukan pangkat 5, pangkat 6 aja. 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 3, maka hasilnya adalah 3 pangkat 6 min 3. Nah, ini hati-hati karena biasanya kalian salah menuliskan 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 3 adalah 3 pangkat 6 bagi 2, bukan bagi ya, tapi kurang. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 atau 3 kali 3 kali 3, hasilnya sama dengan 27. Nah, lanjut berikutnya adalah sifat yang ketiga, itu bilangan berpangkat kalau dipangkatkan lagi, nah maka pangkatnya diapakan? Jadi di sini misalnya ada A pangkat M, dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya akan menjadi perkalian antara M dan N. Maka di sini akan menjadi A pangkat M kali N. Contohnya, kalian punya 2 pangkat 2, dipangkatkan 3. Maka di sini akan menjadi 2 pangkat 2 kali 3 atau 2 pangkat 6 atau 64. Itu ya, itu adalah 3 sifat penting eksponensial yang perlu kita ingat-ingat lagi. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial ini ada 6 bentuk yang harus kita pelajari, tapi untuk hari ini kita hanya fokus ke 2 bentuk pertama aja. Nah, 2 bentuk yang akan kita pelajari hari ini adalah bentuk A dipangkatkan fungsi Fe sama dengan A dipangkatkan P, dan bentuk yang kedua adalah A dipangkatkan fungsi Fe sama dengan A dipangkatkan fungsi Gx. Untuk 4 bentuk yang lain akan kita pelajari di minggu selanjutnya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa yang di sini saya sebut fungsi, sedangkan yang di sini tidak saya sebut fungsi. Jadi bedanya kalau fungsi itu dia masih memuat variabel yang belum diketahui. Sedangkan kalau bukan fungsi berarti isinya adalah bilangan real. Contohnya,
Kalau saya tulis 2 dipangkatkan 3, X plus 5. Nah, di sini berarti 3X plus 5 ini adalah merupakan fungsi. Karena di sini masih ada variabel X yang belum diketahui nilainya. Sedangkan kalau saya nulis 2 dipangkatkan 5, nah maka 5 ini sudah bukan lagi fungsi, tapi dia adalah bilangan real. Nah, kita masuk pada contoh soal untuk bentuk yang pertama, yaitu bentuk A pangkat fungsi fx sama dengan A dipangkatkan P. Di sini contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial 2 dipangkatkan X tambah 1 sama dengan 8. Nah, kalau kita lihat pada bentuk awal ini, di sini bilangan pokoknya sama. Di ruas kiri adalah A, di ruas kanan juga adalah A. Nah, maka ketika kalian lihat di contoh soal ini, bilangan pokoknya belum sama. Yang di ruas kiri adalah 2, sedangkan di ruas kanan adalah 8. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan bilangan pokok. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengubah bilangan yang paling besar menjadi bilangan yang terkecil. Nah, jadi di sini ada bilangan 2 dan 8, maka 8 itu kita ubah menjadi 2 pangkat sekian. Jadi, kita tuliskan ya. Jadi di sini 2 pangkat X plus 1-nya tetap. Sedangkan 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat. 8 itu 2 pangkat berapa? 8 itu adalah 2 pangkat 3, karena 8 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 lagi. Maka di sini kita bisa tulis 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, langkah berikutnya, karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka bilangan pokok ini bisa kita abaikan. Jadi kita cuma tinggal lihat eksponennya. Maka eksponennya bisa kita tulis menjadi X tambah 1 sama dengan 3. Karena tujuan kita itu adalah mencari nilai X. Maka ketika bilangan pokoknya sudah sama, maka fokus kita sudah bukan ke bilangan pokok lagi, tapi fokus kita adalah ke letak di mana X itu berada, yaitu pada pangkatnya atau pada eksponensialnya. Ya, sudah sampai di sini. Langkah berikutnya adalah, nah, di sini biasanya kalau di SMP kalian akan langsung bilang pindah ruas. Ya, mungkin ada beberapa SMP yang menggunakan istilah pindah ruas. Nah, sebenarnya pindah ruas itu tidak ada di dalam konsep matematika. Sebenarnya konsep di matematika itu yang ada adalah kedua ruas dikurangi dengan bilangan tertentu atau kedua ruas ditambah dengan bilangan tertentu. Nah, cuman supaya lebih praktis saja, maka kita sering menggunakan istilah pindah ruas, walaupun sebenarnya konsepnya tidak begitu tepat. Jadi sebenarnya yang benar adalah ruas kiri ini kan kita cuman pengen ada X di situ. Kita kan mau nyari nilai X, maka satunya kan harus kita buang. Nah, gimana supaya satunya ini bisa hilang? Nah, caranya kita punya 1, supaya satunya hilang, ya maka harus dikurangi dengan 1. Maka ini caranya adalah kedua ruas dikurang dengan 1. Maka kita punya X tambah 1 min 1 sama dengan 3 min 1. Atau X sama dengan 3 min 1, maka X sama dengan 2. Sudah menjawab soal. Gitu. Tapi kalau kalian mau tetap pakai cara SMP sebenarnya nggak masalah sih. Hanya karena kalian jurusan IPA, maka saya tekankan aja kalau konsep yang sebenarnya seperti apa. Dan kalau kalian masih belum yakin, kalian bisa browsing sendiri di Google untuk mencari alasannya kenapa tidak ada konsep pindah ruas dalam matematika. Jadi kalau kalian pakai pindah ruas, tinggal X tambah 1 sama dengan 3, maka X sama dengan 3 plus 1 pindah, maka menjadi min 1. X sama dengan 2. Hasilnya sama. Nah, berikutnya masuk ke bentuk yang kedua, di mana bentuk A dipangkatkan fungsi fx sama dengan A dipangkatkan fungsi gx.
Di sini contohnya adalah tentukan nilai X yang memenuhi 9 dipangkatkan X min 1 sama dengan 3 dipangkatkan 1 min 4X. Nah, di sini pada bilangan pokoknya kita lihat ada bilangan 9 dan ada bilangan 3. Nah, karena di antara bilangan 9 dan 3 ini paling kecil adalah bilangan 3, maka sebisa mungkin 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat sekian. Nah, tentunya kalian sudah hafal dari dulu bahwa 9 itu adalah 3 dipangkatkan 2. 9 di sini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, pangkatnya masih ada. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan X min 1. Sedangkan ruas kanannya tetap 3 pangkat 1 min 4X. Nah, ini adalah sifat penting eksponensial yang nomor 3 yang tadi kita pelajari. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikalikan. Maka dia akan menjadi 3 pangkat. Ini yang dikali jangan cuma depannya saja, tapi ini berarti 2 dikalikan X dikalikan juga dengan min 1. 2 dikalikan X berarti menjadi 2X. Kemudian 2 dikali min 1, maka hasilnya adalah min 2. Lanjut, yang sebelah kanan tetap 3 pangkat 1 min 4X. Kemudian kita lihat di sini bilangan pokoknya sudah sama, maka bilangan pokoknya bisa kita abaikan. Kita tinggal ambil 2x min 2 sama dengan 1 min 4x. Nah, sampai di sini langkah berikutnya. Nah, supaya mempersingkat kita boleh pakai seperti yang sudah kalian pelajari waktu SMP. Kalian boleh ibaratnya memakai istilah pindah ruas, walaupun sebenarnya dalam matematika tidak ada konsep pindah ruas seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Maka di sini kita jadi kesatukan, kita jadikan satu yang X ada di sebelah kiri, yang tidak memuat variabel X kita pindah ke ruas kanan. Maka 2x-nya tetap, minus 4x kita pindah ke ruas kiri menjadi plus 4x, sama dengan satunya tetap, minus 2 kita pindah jadi plus 2. Maka di sini kita dapat 6x sama dengan 3. Nah, ini di sini 6x sama dengan 3. Yang menjadi pertanyaan adalah x kan? Maka 6x ini supaya bisa menjadi x adalah dengan cara kita bagi 6. Maka kedua ruas dibagi 6. Sehingga kita dapatkan 6x per 6 sama dengan 3 per 6. Atau 6-nya coret, maka X sama dengan 3 per 6 atau dikecilkan menjadi 1 per 2. Maka jawabannya adalah X sama dengan 1 per 2 atau setengah.